mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Dia nggak punya bapak ya. Pada zaman sebelum ditemukannya smartphone dan goblok people, karena para manusia di era ini masih suka membaca ketimbang scroll sosial media, terdapat 3 orang bocil yang sedang praktek jadi bidan karena memiliki cita-cita ingin dinikahi oleh halodeck. Buset dah. Cita-citanya udah terbentuk sejak dini ya kids. Kamu cocoknya jadi pasien. Udah diramal wajah-wajah berpenyakitan. Karena selalu dikatai wajahmu mencerminkan Indonesia banget, membuat si bocil berjilbab jadi pergi bersama kakeknya. Oh ya, panggil aja si bocil ini Tiara. Yang kala itu mengantar kakeknya OTW nyari pasien yang butuh diurut. Namun di tengah jalan ada klub cetul yang tiba-tiba San Mori, tapi bukan OTW Indo April, melainkan OTW memberikan bacotan ke si kakek. Kau jalan pakai mata. Lah, jalan pakai kaki lah ya kali pakai mata. Nah, karena kena mental, si kakek pun memutuskan untuk istirahat sebentar sambil mendengar cerita dari Tiara yang ingin jadi dokter. Malah dikatain lebih cocok jadi pasien BPJS. Namun mendengar itu, tentunya si kakek langsung memberi semangat Tiara dengan bilang, iya bener emang lebih cocok jadi pasien. Karena bagi kakeknya, duit dari mana mau jadi dokter? Uangnya kagak main-main coy. Begitulah dalam hatinya. Yang setelah diberikan semangat, Tiara akhirnya menjadi tambah bersemangat untuk menjadi dokter. Emang gini konsep kehidupan cuy. Semakin lu diremehin, semakin buat semangat diri sendiri. Asik. Kemudian saat sampai di lokasi pasien, si kakek yang matanya lagi tersegel pun mengurutnya dengan indera ketujuh sebelum terciptanya bintang 7 masuk angin. Sudah selesai, Pak. Ya. Dan selesai mengurut, ia pun menunggu di luar sementara pasiennya memberikan uang ke istrinya untuk membayar kakek Tiara yang saat dilihat, wadaw, tukang urut apaan, sekali urut jutaan. Tapi sayangnya saat sampai ke tangan Michael, upahnya pun tiba-tiba ditilep sebagian dan Michael hanya dibayar 60.000 bagaikan cerminan dana dari pemerintah ya guys ya. Sampai di rakyat seketika mengecil cuaks. Meskipun Tiara udah bilang upahnya dikorupsi oleh emak-emak tanpa jabatan elit nasional, si Michael pun tetap sabar dan mengikhlaskan rezekinya dipatok begundal. Bahkan walaupun uang lagi sekarat, si Michael mengajarkan Tiara untuk tetap GB pahala dengan menyumbang ke babang ini. Loh, tadi kan ayah bilang buat nabung. Kita menabungnya di langit. Anjas, Mbak Rara pawang hujan jadi remote AC di langit lah. Si Michael punya celengan di langit. Nah, malam harinya saat Tiara ingin bikinin PR temennya, tiba-tiba bukunya pun hilang yang ternyata ketinggalan di rumah pasiennya. Ya elah, nyusahin banget kids. Hasil daripada kakeknya balik ke sana lagi, ia pun memutuskan untuk bikin lagi dari awal. Bahkan saat listriknya mati, Tiara pun rela mengubah dirinya menjadi token listrik. Di saat bikin PR di luar, tiba-tiba langit pun lupa mematikan kerannya sampai terjadilah hujan lebat yang membuat buku Tiara jadi basah padahal udah susah-susah bikin PR. Namun untung ada kakeknya yang tahu cara ngeringin buku dengan cara... Aduh. Mana bisa kering kalau gitu kek? Kemudian 8 tahun pun berlalu, kini Tiara pun udah gede yang kini menekuni penjualan susu kedelai dengan menitipkan ke warung-warung dan hasilnya pun gacor parah. Untuk berangkat sekolah, Tiara pun menggunakan sepeda Tesla rakitan kakek Elon Musk yang odometernya udah berjalan 3 juta kilometer. Dengan kelebihan sepedanya bisa berubah menjadi Lego, itu pun kalau ketabrak atau menabrak. Dan berbeda dengan para temannya yang belum menginjak usia 17 tahun udah pada bawa mobil. Buset, sinetron pun mengajarkan kita untuk melanggar batasan umur berkendara cuy. Ya walaupun emang di kenyataan semua gini sih. Di sisi lain, Michael yang mau login Mobile Legend, tiba-tiba kepalanya pun kena kutukan. Anjas, ini Michael yang pusing apa kameranya yang pusing? Alhasil saat Tiara pulang, ia pun menemukan kakeknya dalam kondisi tepar, yang lalu membawanya ke rumah sakit meskipun uang modalnya untuk jadi dokter harus ambles 1/4 untuk membayar biaya rumah sakit. Kebiasaan sinetron, udah tahu ekonomi syunglit. Bukannya daftar BPJS malah lewat jalur mandiri. Kala itu saat Tiara pulang untuk ambil uang, ia pun menemukan Rembo yang terantai mungkin bentar lagi mau dipakai nyambung ayam oleh anak petinggi di Bali. Anjas. Namun merasa kasihan daripada disantap, Tiara pun memotong tali di kakinya untuk melepaskan si Rembo meskipun ia kagak tahu siapa yang punya. Pemilik bilek. Loh, gua jemur ayam kok hilang?
Keesokan harinya karena Tiara kagak sekolah, gurunya pun menanyakan ke teman-teman Tiara yang merupakan seorang begundal bernama Lulu. Ini kalau di Bali artinya sampah anjing. Dimana karena iri dengan kepintaran Tiara yang selalu dicariin guru BK, Lulu pun merusak citra Tiara dengan bilang kalau Tiara lagi bolos sekolah sehingga bu guru menitipkan sebuah surat calon penerimaan beasiswa milik Tiara ke Lulu yang jika kagak hadir besok berarti Tiara kagak bisa dapet beasiswa. Ya, kalian tahu kan mengarahnya kemana? Di sisi lain, saat Tiara ke rumah sakit, ia pun menemukan anak minion yang kejang-kejang akibat kebanyakan main Resident Evil. Dan setelahnya membantu agar mendapatkan tindakan lebih cepat, kini Tiara pun pergi untuk membayar tagihan rumah sakit yang harganya bikin jantungnya hampir kena hackback. Anjas, melebihi UMR Nganjuk. Alhasil karena uangnya kurang, terpaksa Tiara cuman bisa berbagong ria depan resepsionis. Namun tak berselang lama datanglah Mak Minion yang tadi dibantu oleh Tiara dan kini ia pun membantu Tiara dengan membayar sisa tagihan rumah sakit senilai 500.000. Buset, ngebantu cuman panggilin dokter doang. Tapi nggak apa-apa lah ya, daripada ujung-ujungnya kagak bisa bayar terus pinjol terus bundir. Setelahnya membayar tagihan rumah sakit, Tiara pun tak sengaja mendengar percakapan Mama yang lagi nyari karyawan rumah sakit sebagai builder cleaning service. Alhasil ia pun langsung melamar tanpa surat lamaran dan hasilnya keterima meskipun Tiara belum lulus SMK serta kagak punya pengalaman. Loh, kok bisa? Ini mah loker tidak mencerminkan Wakanda banget. Mana pengalaman minimal 3 tahunnya, mana tamatan minimal S1-nya. Menolak jadi bangsa Wakanda cuy. Nah karena lamarannya keterima, kini Tiara pun menceritakannya ke Michael kalau ia sekarang udah memiliki pekerjaan meski freelance akibat masih sekolah. Loh, nambah lagi anehnya. Biasanya persyaratan di Wakanda kagak menerima orang yang masih kuliah apalagi yang masih SMK loh. Bahkan ada juga loker yang kagak nerima orang yang udah nikah. Aduh, gaji kecil banyakan persyaratan anjing. Di sana Tiara pun membanggakan kerjaannya sebagai builder cleaning service karena selain menghasilkan uang, rupanya dengan cara begitu ia juga bisa belajar untuk menjadi dokter dengan bertanya-tanya. Aisyah bisa belajar dari suster, belajar dari dokter-dokter yang ada di sini. Buset, mana mungkin dokter punya waktu luang buat buka kelas gratis di rumah sakit kids? Serta dengan harapan semakin lama mengabdi, maka besar kemungkinan Tiara akan naik jabatan dari cleaning service menjadi dokter. Kalau gini konsepnya, gue lamar jadi tukang kebun di istana negara cuy. Siapa tahu kan lama-lama diangkat jadi presiden. Singkat cerita, besoknya saat Tiara sampai di sekolah, gurunya pun bagong. Loh, bukannya harus ikutan tes penerimaan calon beasiswa? Tapi untung berkat gurunya memberitahu, Tiara pun langsung gas buru-buru ke lokasi memakai sepeda Teslanya. Sementara di tempat tes, nama Tiara udah dipanggil berulang kali untuk mengikuti tes. Sekali lagi, peserta atas nama Aisyah ada? Ini 2 orang kagak ada bau-bau pelajarnya anjing. Bang, Mbak, ini tes beasiswa bukan CPNS. Namun karena Tiara telat, kebetulan panitianya egonya segede gaban, ia pun harus terdiskualifikasi akibat panitia mbak-mbak ini kagak nerima alasan apapun meskipun hanya telat 5 menit. Bisa Bu, izinin saya wawancara. Mbak gak bisa, Mbak udah telat. Ya elah, gaya bet lu Mbak tunggu late game bos. Nah sepulangnya dari sekolah, kini Tiara pun menekuni pekerjaannya sebagai builder cleaning service yang tak sengaja melihat sebuah peluang untuk menitipkan susu kedelai. Jadinya ia pun langsung bertanya ke suster yang lagi main SOS. Saya nitip jual susu kedelai di kulkas. Iya, boleh. Bisa-bisanya dia yang nyetujuin cuy tanpa nanya ke atasan. Dan berkat diberikan izin, full senyum di wajah Tiara pun langsung terbit seperti matahari di Teletubbies. Kemudian saat hari udah mendekati malam, Tiara pun melihat burung yang habis diparani oleh skuad Koceng Oren dengan kondisi sayapnya yang patah. Dan dengan kotak P3K yang dibawa oleh Tiara, ia pun langsung cosplay dokter. Buset, jangan bilang ini burung beneran ya yang dipakai. Dan tak berselang lama datanglah seorang dokter asli ke sana setelah berhasil melihat tingkah Tiara yang berhasil menumbuhkan jiwa-jiwa kemanusiaannya. Karena persyaratan jadi dokter salah satunya memiliki jiwa kemanusiaan bukan jiwa kesetanan. Bahkan di sana Tiara mengaku kalau ia ingin menjadi dokter mata agar bisa mengobati mata kakeknya yang buta. Lah, kalau buta mah nyari donor mbak, kagak cukup jadi dokter doang. Sehingga Pak Dokter pun merekomendasikan datang ke ruangannya untuk daftar pengobatan mata. Dari kecil cita-cita jadi dokter biar bisa nyembuhin mata kakek doang. Mending jadi dokter umum mbak lebih gacor.
Sepulangnya dari kerja, Tiara pun melihat kakeknya yang udah tepar karena low strike 7 kali. Alhasil ia pun langsung beribadah mencurahkan apa saja yang udah ia lakukan di hari ini. Mulai dari gagal dapat beasiswa sampai mendoakan kakeknya agar bisa menuju mitik kebetulan bentar lagi akhir season. Dimana dari doa-doa ini rupanya didengar oleh Michael terutama tentang Tiara gagal menerima beasiswa. Nah besoknya Michael pun pergi ke sekolah Tiara tapi lupa kalau beliau lagi buta map. Sampai membuat para siswa memberikan emot ketawa karena rupanya kedatangan Michael ke sana untuk memohon agar sekolah kembali memberikan kesempatan untuk Tiara ikut tes beasiswa. Kebetulan di sana ia bertemu dengan bu guru yang juga secara kebetulan lagi melihat surat undangan tes beasiswa milik Tiara di tempat sampah. Alhasil kini ia pun tahu alasan kenapa Tiara gagal mengikuti tes yang ternyata disebabkan oleh Lulu. Ya elah bener-bener sampah. Kala itu setelah berunding dengan panitia beasiswa, kini bu guru pun bilang kalau Lulu gagal keterima beasiswa padahal aslinya keterima cuman karena begundal jadi kagak keterima. Sementara untuk Tiara, kini ia pun berhasil mendapatkan kesempatan kedua seperti lagu tangga untuk mengikuti tes calon penerimaan beasiswa. Anjas bisa gitu. Lagian ini Lulu tampang orang kaya masih aja ngejar beasiswa. A few moments later. Ayah, alhamdulillah. Tiara pun dinyatakan lulus mendapatkan beasiswa full sampai lulus S3. Kalau ada S4 pun akan digaskan oleh panitianya. Tapi dengan persyaratan yang begitu GG gaming yaitu harus mendapatkan ranking 1 dari kelas 1 sampai kelas 3. Buset dah. Kelar SMA kepala auto ada logo crop circle anjing. Nah singkat cerita saat hari ujian dimulai, tiba-tiba pengawas ujian pun mengadakan sidak mendadak untuk mengurangi kecurangan. Sekolah apaan woi? Muridnya cuma 6, banyakan member madun ketimbang murid di kelas Tiara. Kala itu saat melakukan sidak, guru pun menemukan contekan di meja tempat Tiara duduk yang lalu kejadian itu direkam oleh Lulu menggunakan HP. Lah ujian apaan boleh bawa HP anjing? Sedangkan untuk Tiara, ia pun langsung diadili dengan mengundangnya ke kantor kepala sekolah. Dan kita pun dibawa flashback saat Lulu diam-diam memasukkan contekan ke kolong meja Tiara setelah ia mengetahui persyaratan agar bisa dapat beasiswa dengan cara menjadi ranking 1. Wah, baik sekali ya Lulu. Di sisi lain, saat kakeknya melakukan relaksasi di rumah seorang minion, rupanya video tentang Tiara mencontek pun udah viral di sosial media sampai masuk on the spot dengan 7 cara memiliki nilai bagus. Awalnya si Michael pun kagak percaya karena yakin anaknya pintar, tapi saat dikasih lihat videonya, lah Michael kan buta. Si Michael pun jadi kecewa apalagi saat Tiara datang ke sana. Ia pun bilang kalau beasiswanya udah terkena banned karena Tiara keciduk memakai program ilegal. Maafin Aisyah ya. Kamu tidak perlu jadi dokter. Lagian beasiswanya kagak ngotak cuy, disuruh ranking 1 permanen. Beberapa hari pun berlalu saat Tiara OTW sekolah, ia pun terbagongkan melihat mobil yang mengerem mendadak tepat di depannya. Tapi kebagongannya lebih naik lagi ketika melihat ada orang yang jantungnya mendadak mendagdikduk serkan. Sehingga dengan pertolongan para warga, mereka pun langsung membawa si bapak ini ke rumah sakit. Yang sesampai di sana, Tiara diberikan 2 jempol seperti gaya para kru mancing mania ketika lagi fotoan. Karena berkat Tiara pemasukan rumah sakit makin bertambah. Nggak gitu juga anjing. Nah malam harinya ternyata selain beasiswa OTW kuliah S1 sampai S3-nya di banned, beasiswa untuk sekolah SMA-nya pun juga ikutan kena ban karena kejadian kemarin yang ketahuan memakai program ilegal alias cheater, hingga membuat Tiara jadi bingung nyari uang kemana lagi pakai bayar sekolah. Lah, dia kan kerja ngapain bingung nyari uang? Kala itu Tiara yang baru ingat kalau ia memiliki penghasilan dari kerjaannya sekaligus usaha jual susu kedelainya, kini uang itu pun ditabung full. Sekaligus ia pun nyambi membuka jasa tukang kerjain PR. Hasil dari keseluruhan penghasilan itu, kini ia pun bisa membayar uang sekolah sampai dirinya lulus. Bentar, sejak kapan bayar SPP langsung ke kepala sekolah anjing? Terlebih lagi saat mengecek nilainya di mading sekolah, Tiara pun bagong melihat nilainya yang 99,99% yang sekaligus juga mendapatkan ranking 1. Anjas, sudah ranking 1 beasiswa malah kena ban. Di sisi lain ada seorang pelanggan yang komplain karena pijetan Michael begitu remedi baginya. Nama juga orang kagak ngeliat.
pasti ada salahnya. Namun untung istrinya berusaha menenangkan suami begundalnya ini, bahkan ingin membayar Michael sesuai tarifnya, tapi sayangnya uang itu pun malah diambil oleh suami begundalnya. Akibat Michael gagal membuat kakinya yang lumpuh agar menjadi bisa berjalan lagi. Stres. Sekalian aja Agus hand dipijat biar bisa punya tangan lagi anjing. 1 bulan pun berlalu, saat Tiara ingin daftar kampus, ia pun Bagong melihat banner harga pendaftarannya yang daftar doang harus bayar 50 juta, tapi aduh. Masih ada 10 hari lagi. Berarti aku masih ada waktu dong. Pala bapaknya lah 50 juta dalam 10 hari. Gimana ceritanya? Pinjol. Malam harinya, Tiara pun berhasil mengunboxing tabungan Michael yang isinya 5 juta. Namun bukannya cemas karena uangnya kurang, yang ada si Michael cuman bisa berkata, Kita syukuri saja. jadi orang tua kagak ada greget-gregetnya cuy. Slow living banget hidupnya. Di tengah hidup lagi stres, nyari uang kemana lagi udah kagak tahu. Kini datanglah masalah baru berupa seorang minion yang menuntut Michael karena pijatan Michael yang remedi membuat kaki minion kemarin bertambah lumpuhnya. Jadinya saudaranya si korban pun meminta ganti rugi daripada Michael dibawa ke rumah sakit. Ke kantor polisi. Nah, saat ke rumah pasien, Nih lihat nih Pak, kaki saya nggak bisa digerakin Pak. Michael pun Bagong, loh kok bisa? Tapi si korban yang udah kebelet emosi, ia pun langsung to the point meminta ganti rugi yang nilainya bisa membeli 1 Scoopy ember varian bekasnya. Tapi kamu harus ganti rugi ya, 20 juta. Kaki lumpuh rela dihargain 20 juta cuy. Karena cuma ada uang 5 juta doang, terpaksa si bapak pun malah mau-mau aja. Lah, jauh banget negonya. Sehingga kini mereka harus pulang tanpa membawa uang sepeser pun dan modal untuk Tiara sekolah sekarang tersisa 0 rupiah. Keesokan harinya, tiba-tiba sepeda Tesla Tiara mengalami error sampai membuat tangannya sakit. Tapi untung berflikerlah bapak yang pernah ditolong oleh Tiara sekaligus orang yang dulu pernah dipijat oleh Michael saat Tiara masih kecil. Buset, kagak ada tua-tuanya cuy. Minimal pakai peran pengganti lah cuy. Kala itu sepedanya pun dibiarkan di sana, kagak ikut diangkut, bodo amat siapa juga yang mau ngemaling sepeda bekas penjajahan, begitulah kata si bapak. Dimana saat sampai di rumah, Michael pun Bagong karena bapak ini adalah langganannya sekaligus temannya sewaktu masih TK. Cuman bedanya Michael berada di luar pagar, kagak TK, cuman si bapak doang yang TK. Di sana si bapak ini pun memberikan buku PR peninggalan Tiara sewaktu kecil yang tertinggal di rumahnya. Wadaw, masih disimpen, gila nggak tuh? Di dalam buku itu, si bapak pun rupanya udah membacanya sebagian tentang cita-cita Tiara yang ingin dinikahi oleh Haludik, makanya ingin menjadi dokter, ya mentok-mentok bidan lah kalau bisa, begitulah katanya. Alhasil karena tahu Tiara kagak mungkin punya uang pakai sekolah kedokteran, mahal bos, minimal 1 Fortuner melayang. Kini si bapak pun tiba-tiba ingin merekrut Tiara sebagai anak angkatnya sampai ia bisa meraih cita-citanya untuk dinikahi oleh Haludik yang bukan oknum. Kalau bukan oknum sih langka, kebanyakan oknum soalnya cuaks. Jadi ngeri aing. Beberapa hari kemudian karena udah dipungut jadi anak orang kaya, kini Tiara pun resign ogah kerja jadi builder cleaning service. Begitulah katanya. Tapi baru aja seneng, ia pun udah melihat temannya yang OTW wasted yaitu Lulu dan Sadica di ruang UGD udah nggak bisa ditolong. Saat ini gak perlu donor darah tapi golongan darahnya O. Sehingga datanglah Tiara yang langsung menyumbangkan darahnya untuk kehidupan Lulu sampai akhirnya Lulu pun gagal dibikin wasted. Makasih ya kamu udah mau donorin darah kamu buat aku. Beberapa tahun pun berlalu, kini diceritakan Tiara udah lulus kuliah kedokteran dan tak sabar ingin dilamar oleh Haludik. Bahkan sehari setelah lulus, kini Tiara udah mendapatkan job sebagai dokter di rumah sakit. Yang sekaligus ia mendapatkan berita baik tentang mata yang cocok untuk Michael. Kebetulan dokter ini tadi beli Ciki Komo terus dapat hadiah mata labu-labu. Alhasil di hari itu juga mereka mulai melakukan operasi yang ditangani oleh Tiara sebagai tukang bantu doa. Dimana selesainya operasinya, akhirnya mata Michael udah bisa dibuka perlahan setelah sekian lama cosplay Agus, cuman bedanya ini bukan varian begundalnya. Dan saat dibuka, wadaw. Ia pun Bagong melihat Tiara yang tumbuh sebesar ini dan se-good looking ini, serta skinnya yang udah sangat sukses. Kemudian film ini pun ditutup dengan Michael yang berjanji akan mendekatkan Tiara dengan seorang Haludik yang bukan oknum. Anjas. Tamat.